Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anis Octavilia dengan NIM 190430076. Yang kedua, Arifah dengan NIM 190430078. Yang ketiga, Hana Faradila dengan NIM 190430094. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, standar akuntansi syariah. Yang ketiga, konsep dasar akuntansi menurut AAOI, FI, dan pemikir Islam. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor digunakan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan digunakan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Investor sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana card. Digunakan untuk mengetahui apakah dana card dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Digunakan untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Yang keempat, pemilik dana titipan. Digunakan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Digunakan untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah. Digunakan untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Selanjutnya, yang ketujuh, karyawan. Digunakan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya, pelanggan. Digunakan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Yang 10, pemerintah serta lembaga-lembaganya. Digunakan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Yang terakhir yaitu masyarakat. Digunakan untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.
Selanjutnya, mengenai paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Yang selanjutnya, asas transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang selanjutnya keadilan atau adalah yang artinya selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam aturan muamalah melarang adanya unsur riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasi'ah dan fard, atau transaksi antar barang termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh yang tidak sejenis secara non-tunai. Kemudian dilarang melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri atau lingkungan. Juga dilarang judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas atau disebut dengan maisir. Selanjutnya dilarang melakukan unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Kemudian juga dilarang atau diharamkan segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional terkait. Yang ketiga yaitu kemaslahatan atau maslahah. Maslahah yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu yang pertama halal, patuh terhadap ketentuan syariah, dan thawaib atau membawa kebaikan dan bermanfaat. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan serta pelestarian. Prinsip yang kelima yaitu universalisme atau syumuliyah, di mana esensinya dapat digunakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Materi selanjutnya yaitu karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi sejumlah karakteristik dan persyaratan. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang selanjutnya, tidak mengandung unsur kezaliman dan tidak mengandung unsur maisir. Selanjutnya, karakteristiknya yaitu tidak mengandung maisir, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gurmi. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Selanjutnya, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Materi selanjutnya mengenai tujuan laporan keuangan.
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun beberapa tujuannya, yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi yang mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirka temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah. Disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang kelima, catatan dan schedule tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan, termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Materi selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar. Asumsi dasar dibagi dua. Yang pertama, dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual. Maksudnya di sini adalah bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Materi selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, yaitu relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, keandalan. Keandalan diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan antara laporan keuangan antar entitas syariah antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arifah. Kepada Arifah, disilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Selanjutnya itu unsur-unsur dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Dan laporan perubahan ekuitas. Posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dana syirkah, dan ekuitas. Dana syirkah kontemporer ini adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain, di mana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, kinerja. Kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah kontemporer. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah kontemporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga ini atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban. Namun, dapat dibagi atas hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Terdiri dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, kemudian laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk, kemudian laporan perubahan dana tabaruk, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan. Selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu biaya historis. Aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua yaitu biaya kini. Biaya kini asetnya dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Untuk liabilitasnya dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Asetnya dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Untuk liabilitasnya dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya yaitu laporan keuangan entitas syariah berdasarkan PSAK 101 revisi 2016. Terminologi dalam PSAK ini digunakan oleh entitas yang berorientasi pada laba. Sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki untuk ekuitas yang berbeda perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Komponen laporan keuangan entitas syariah yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dana dan penyaluran dana zakat selama periode.
Yang keenam itu ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Yang kesembilan, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Yang kemudian disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Selanjutnya itu laporan keuangan Bank Syariah berdasarkan PSAK 101 revisi 2016. Laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya yang kelima terdiri dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya itu mengenai standar akuntansi syariah. Nah, standar akuntansi syariah yaitu PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang berisi mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, dan mudharabah, salam, dan istisna. Nah, standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK yang berada di bawah naungan IAI yang bertugas untuk menyusun standarisasi laporan keuangan syariah. Nah, PSAK syariah ini disahkan pada tahun 2002. Selanjutnya itu konsep dasar akuntansi menurut AOIP atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan pemikir Islam. Nah, yang pertama itu ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAIF. Ini adalah organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang menyiapkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariat Islam, lembaga keuangan dan industri. AAIF dibentuk di Bahrain pada tanggal 27 Maret 1991. Sebelumnya, organisasi ini dikenal dengan Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution atau FAOIBFI. Nah, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan yaitu kerangka dasar akuntansi yang disadari merupakan hal penting, dan oleh karena itu AAIP telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2, yaitu manfaat ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAIP itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kemudian, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada standar akuntansi yang belum diatur. Kemudian selanjutnya, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan serta pengguna, serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi hingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya dari pendekatan di atas, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan itu, yang pertama, tujuan akuntansi keuangan itu adalah untuk menentukan hak dan kewajiban pihak yang terlibat dan lembaga keuangan akuntansi syariah. Kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Sedangkan tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luarnya itu adalah memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam,
memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah, memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi, dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian memberikan informasi agar pengguna laporan dapat menilai lembaga keuangan syariah, memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi itu ada 7, berbeda dari yang sebelumnya disampaikan oleh Nisa ada 11. Berdasarkan AOIPI ada 7, yaitu pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Nah, materi selanjutnya itu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Nah, paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah itu tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam. Nah, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah itu didasarkan atas prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah. Prinsip dasarnya itu menurut Ibnu Al-Arabi yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Kemudian tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih. Selanjutnya itu bentuk laporan keuangan itu yang diminta oleh AOIPI pada prinsipnya itu sama dengan yang terdapat di PSAK, tetapi AOIFI secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dimaksud itu adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Nah, laporan keuangan ini antara lain ada laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Nah, selanjutnya itu ada syarat kualitatif laporan keuangan menurut AOIPI. Nah, syarat-syarat ini yang pertama adalah relevan. Maksudnya relevan ini adalah berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya sebuah laporan. Oleh karena itu, laporan itu harus relevan agar memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan interim maupun untuk laporan tahunan. Yang kedua, dapat diandalkan. Dapat diandalkan ini maksudnya adalah berhubungan dengan tingkat kendala informasi yang dihasilkan. Hal ini tidak berarti harus akurat secara absolut, tetapi dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi, termasuk penggunaan atau metode yang digunakan untuk perhitungan atau pengungkapan dari satu transaksi. Walaupun estimasi dan judgementnya tidak akan konsisten dengan prinsip syariah, tetapi diperbolehkan jika adanya bukti yang memadai. Dalam syarat ini harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah pada Quran surat ke-5 ayat 8. Selanjutnya itu dapat dibandingkan. Maksudnya adalah informasi keuangan yang terdapat di laporan itu dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Selanjutnya ada konsisten, yaitu metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk kedua periode penyajian laporan keuangan. Yang terakhir yaitu dapat dimengerti, maksudnya adalah informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan, yaitu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa muslim harus memberikan informasi kepada orang lain sesuai dengan kemampuan mereka untuk dimengerti. Dan selanjutnya itu mengenai
perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama yaitu entitas unit akuntansi. Nah, konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan kepemilikannya atau dengan perusahaan lain. Nah, terdapat beberapa teori tentang kepemilikan. Di antaranya ada proprietary theory, yaitu di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas, sehingga persamaannya menjadi aset kurang liabilitas sama dengan ekuitas. Yang kedua yaitu entity theory, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaannya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. AAWIFI menerima konsep ini dengan dasar saling mempercayai, dan masjid pun telah menjadi contoh adanya konsep entitas unit akuntansi yang terpisah dalam masyarakat Islam. Nah, konsep ini menurut AAWIFI tidak menyalahi aturan dasar dalam transaksi syariah. Bahkan pemisah tersebut memudahkan pihak ketiga berhubungan dengan perusahaan, termasuk kalau hendak melakukan kerjasama, memudahkan pengadilan jika terjadi permasalahan dalam transaksi, serta prinsip dasar muamalah bahwa seluruh muamalah dibolehkan kecuali yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep ini dijelaskan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap. AAWIFI sendiri menerima konsep ini, alasannya itu adalah dalam perjanjian tentang mudharabah secara formal memiliki waktu tertentu yang akan berlanjut di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu periodisasi. Menurut konsep periodisasi ini adalah adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan yang harus dijelaskan secara periodik. Nah, konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep ini diterima oleh AAWIFI dan para pemikir akuntansi. Selanjutnya itu satuan mata uang. Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang, dan secara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Nah, konsep dari satuan mata uang ini memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, akuntan hanya akan menghitung segala sesuatu yang dapat dinyatakan dalam mata uang serta mengabaikan informasi yang tidak disajikan dalam mata uang. Kedua, mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi, yaitu masalah penilaian dan masalah pengukuran. AAWIFI juga menerima konsep ini berdasarkan hasil dari pertemuan The Islamic Fiqh Academy di Kuwait pada bulan Desember 1988 yang menyatakan bahwa utang seharusnya dinilai pada jumlah tanpa melihat perubahan nilai uangnya. Pemikir akuntansi akan menerima konsep ini dan bersikap pragmatis karena belum ada metode yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah ini. Yang selanjutnya itu ada konservatif. Konservatif itu merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Nah, hal ini memiliki dampak bahwa transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban dan beban akan diakui dengan cepat, sedangkan untuk aset dan pendapatan itu sebaliknya. Tapi jika dilihat dari perhitungan pembagian laba untuk transaksi mudharabah, memang konsep ini dapat digunakan. Mengingat mudharabah itu bagi hasil dilakukan setelah diketahui laba yang direalisasikan. AAWIFI tidak membahas mengenai konsep ini dalam standar yang telah ia keluarkan. Selanjutnya yaitu ada harga perolehan. Nah, harga perolehan ini merupakan konsep
di mana aset itu dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat memperoleh sesuatu. Sedangkan liabilitas dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari pertukaran atas liabilitas. Penggunaan konsep ini itu alasannya karena harga perolehan merupakan harga yang dapat diverifikasi dan objektif pada saat pertama kali diperoleh, sekaligus sangat efisien. Walaupun banyak yang kritik yang diberikan pada konsep ini terkait dengan adanya perubahan dalam kemampuan beli dan perubahan harga, konsep ini tetap digunakan dalam akuntansi konvensional. Pemikir Islam memilih untuk menggunakan nilai sekarang atau current value dibandingkan dengan harga perolehan, khususnya untuk melakukan perhitungan zakat. Selanjutnya yaitu ada penandingan antara pendapatan dan beban atau matching. Nah, penandingan antara pendapatan beban ini adalah konsep di mana pendapatan diakui pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Implikasi dari konsep ini adalah beban harus diakui pada periode di mana pendapatan diakui. Konsep ini diterima oleh AAOIP terkait dengan konsep untuk membedakan beban pada saat diterima manfaat pada saat diterima manfaat. Selanjutnya yaitu dasar akrual. Nah, dasar akrual ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama juga terjadi ketika beban, yaitu beban diakui pada saat manfaat diterima dan bukan saat kas dibayarkan. Metode ini berhubungan dengan konsep penandingan beban dengan manfaat. Konsep ini diterima oleh AAOIP dengan mengacu atas pendapat dari Khalifah Umar bin Khattab, yaitu nilailah barang daganganmu dan bayarlah zakatnya jika telah masuk nisab dan haul. Jadi ini memberikan implikasi bahwa zakat harus dibayar atas kekayaan yang meningkat, dan konsep ini paling baik untuk menilai kekayaan. Kemudian ada pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan. Seluruh stakeholder perusahaan itu memiliki hak menerima informasi dari perusahaan. Namun tidak berarti semua informasi itu harus diungkapkan karena bisa membingungkan. Jadi yang perlu dilihat itu adalah kewajarannya, kedamaian, serta keterbukaan informasi, serta kepada siapa saja informasi itu harus disajikan. Konsep ini diterima oleh para pemikir akuntansi Islam, bahkan dari sejak zaman awal Islam, karena Islam itu sangat mengutamakan prinsip keadilan, termasuk keadilan dalam memperoleh informasi, seperti mengenai pengelolaan zakat yang diperlukan oleh para muzaki dan mustahik. Yang selanjutnya itu ada substansi mengungguli bentuk. Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakikat dari suatu transaksi itu lebih penting dari bentuk hukum transaksi itu sendiri. Nah, penerapan substansi mengungguli bentuk pada akuntansi konvensional adalah capital leasing. Nah, ketentuan syariah itu tidak mengenal konsep ini, mengingat seluruh transaksi didasarkan atas akad, dan akad tersebut akan selalu sama antara bunyi akad dalam bentuk hukum dengan substansi dari akad itu sendiri, karena Islam melarang transaksi yang kurang jelas. AAOIP sendiri tidak menjelaskan tentang adanya konsep substansi mengungguli bentuk ini. Selanjutnya yaitu materi mengenai beberapa pemikiran ke depan. Yaitu yang pertama ada menggunakan neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet, yaitu untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena nilai yang disajikan itu lebih relevan dibandingkan dengan nilai historical. Kemudian ada laporan nilai tambah atau value added statement sebagai pengganti laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting di dalam akuntansi syariah itu bukanlah kinerja operasional atau laba bersih,
tetapi kinerja dari sisi pandang stakeholder dan nilai sosial yang didistribusikan secara adil kepada sekelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam memasukkan nilai tambah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana Faradila. Baiklah, sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Apabila ada salah dalam penyajian maupun salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.